Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Sebagaimana makna dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa daripada alamat sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, dekatnya waktu. Cepat sekali kita rasa seminggu, ya, sebulan, sehingga beliau mengatakan as-sanah kasyahr wa syahr kal usbu' wal usbu' kal yawm wal yawm kas sa'ah wa sa'ah darbah binar au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di akhir zaman ini setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam sudah nggak ada artinya lagi, apalagi kalau digunakan di dalam kelalaian. Nasallallahu alaihi. Jadi hadirin, mari pegang nih modal kita, ya, modal kita kesempatan dan waktu ini. Ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Kesempatan itu adalah waktu. Semua butuh waktu. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah, inayah, kita bisa menggunakan waktu kita di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang, baru kemarin kita Idul Fitri. Baru kemarin Idul Fitri. Sekarang sudah mau dekat Idul Adha. Baru seminggu ini, seminggu. Saya tadi ngomong di mobil, itu kayak berapa hari seminggu? Kemarin baru kita cek kelihatannya. Padahal sudah seminggu. Subhanallah. Ya. Allah insyaallah yumata'na bitul umur fi khair rutuf wa afihal jamil. Ya, mudah-mudahan dan kita bisa gunakan waktu kita di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling baik, ya, apabila kita bukan mengkaji, ya, saya bukan ahli kajian, ya, belum jadi ulama tukang kaji. Hanya saja kalau dengan munasabahnya kita bicara soal itu paling enak. Masalah Id, misalnya puasa, kita bicara soal puasa, kan enak pas, ya nggak? Kalau umpamanya puasa, saya bicara soal mati, kan jauh, ya. Nah ini sekarang soal Idul Adha. Di sana ada ibadah-ibadah khusus sunnah, yaitu udhiyah. Jadi kebetulan saya baca ini, bawa Fathul Gharib, ya, yang bisa saya terjemahkan, insyaallah saya terjemahkan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, ya. Yang jelas kita, agama Islam ini mempunyai aturan yang begitu rapi, begitu hebat, begitu kelihatan kebenarannya, ya. Dengan adanya udhiyah ini sebetulnya kita bisa menjawab orang-orang yang mengatakan Islam itu radikal, Islam itu keras, Islam itu tukang bunuh, Islam itu tukang ngancurin masyarakat. Semua itu tidak benar sama sekali, tuduhan orang-orang Yahudi. Orang yang benci kepada Islam dan tidak mau Islam naik benderanya. Coba kita lihat nih, Idul Adha nanti kita disunnahkan memotong kambing atau unta atau sapi atau kerbau, ya. Ada kriterianya dan ada caranya. Walaupun unta, kambing, kerbau, sapi, binatang, enggak boleh sembarangan nanti perlakukan itu. Ya, ada hadis yang menerangkan tentang kebaikan, keagungan mereka, perbuatan udhiyah itu. Jadi semua diatur secara baik, secara benar. Kalau kepada binatang saja seperti itu, bagaimana kepada manusia? Jadi bohong sekali orang yang mengatakan bahwa Islam itu radikal, bohong. Yang radikal biasanya dia dan kelompoknya yang radikal. Cuman orang Islam dikambing hitamkan selalu. Mudah-mudahan Allah jaga ini agama, saudara-saudara, dan pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa hadaman naf'a bihi wa bi'unum fid darain amin. Wa huwa al-allamah Abi Syuja' al-Asfahani. Wa ana aqra' asy-syarhahu lil 'allamah Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghuzi, ya. Naam, Ibn Qasim ini. Faslun fi ahkamil udhiyah.
Pasal yang akan menerangkan kepada kita hukum-hukum korban. Korban itu bahasa kita ya. Kalau bahasa Arabnya udhiyah. Nah, jadi nggak sembarangan orang motong kambing itu. Kambingnya bagaimana? Kapan dipotongnya? Di mana bermula waktunya? Di mana akhir waktunya? Di mana nggak benar itu dia punya potongan? Ini diatur. Berbahagialah orang-orang yang mau baca dulu atau mendekat atau menanya kepada guru. Bagaimana cara dia berkurban? Ya. Baik, udhiyah ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli salatul id al-adha, kemudian wanhar, potong. Ya, memang disunnahkan walaupun ulama menerangkan dari bolehnya memotong itu dari matahari terbit, tapi yang terbaik adalah ketika setelah sholat imam sholat Idul Adha. Oleh karena itu sholat Idul Adha biasanya lebih dahulu, lebih dipercepat dibanding dengan sholat Idul Fitri. Kenapa? Supaya orang-orang yang mau kurban punya waktu banyak. Ya. Nah, qala bi dhammil hamzah fil ashhar wa hiya ismun lima yudhbahu minan na'ami yauma 'idin nahri wa ayyamit tasyriqi taqarruban ila Allah taala. Kalau ada orang yang nanya, apa sih itu korban? Apa sih itu udhiyah? Udhiyah itu adalah nama hewan, sebagian hewan na'am itu unta, sapi, kambing. Di sini mungkin ada persamaannya sapi kerbau, ya. Yang disembelih pada hari ke-10 Idul Adha, ya. Atau setelahnya. Kapan setelahnya? 3 hari ayyamut tasyrik. Ya. 11, 12, 13. Jadi berapa hari waktu motong itu? 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah nggak bisa 11, nggak bisa 12, nggak bisa 13, 14. Bukan udhiyah. Sudah gua biasa. Kalau masuk maghrib, sebelum maghrib sudah selesai. Ya, jadi akhir ayyamut tasyrik 3 hari setelah hari Idul Adha, sebelum maghrib masih diterima. Tapi kalau setelah maghrib itu sudah bukan tanggal 13 lagi. Ya, itu waktunya. Baik hadirin, apa hukum daripada udhiyah ini? Wajib, fardu kifayah, fardu ain, sunnah, dan seterusnya. Qala wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Sunnah yang sangat dianjurkan dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dikerjakan selalu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Muakkadah, ya. 'Alal kifayah. Tapi tidak harus semua, masalah satu rumah, ya, kewajibannya sebelum motong semua punya kewajiban, semua punya hak untuk motong. Sunnah buat dia untuk motong. Tetapi ketika dia motong, yang lain bukan nggak usah motong, nggak apa-apa. Artinya sudah dilaksanakan sunnah itu di rumah tersebut. Bukan berarti nggak boleh yang lain. Lebih bagus malahan. Kalau di rumah ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, bagus. Kalau 1 saja sudah melaksanakan, itu sudah tertutup kejelekan mereka. Maaf, saya tidak bilang kejelekan, artinya yang tidak ikut tuh, ya, secara kifayah sudah cukup. Seperti fardu kifayah soal mayit. Kalau ada 1 saja yang membayangkan, selesai, tidak dosa, itu ahli likur ya. Ya. Baik. Nah hadirin, bukan berarti, awas, sebab dulu jadi ramai itu. Kalau ada 1 orang motong di rumah, cukup, yang lain gak usah motong, ke bawah semua. Seperti Nabi bermotong niat untuk umatnya semua. Itu Nabi Muhammad SAW ente siapa? Ya tidak ke situ maksudnya. Tapi kalau di 1 rumah sudah 1 aja yang motong, udah cukup, nggak apa-apa. Yang lain kifayah, sudah ada yang motong. Kalau nggak ada yang motong sama sekali, dia nggak melaksanakan, itu sunnah. Tapi ketika dilaksanakan oleh salah satu daripada keluarga tersebut, sudah dilaksanakan, itu sunnah. Bagaimana kalau 2? Lebih bagus. 3 apalagi, 4 dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti saya bawakan hadisnya, ya. Baik. Kemudian, faida atabiha wahidun min ahli baitin, seperti saya yang jelaskan, apabila salah seorang dari ahli bait potong, ente keluarga 10, salah 1 motong,
kafa an jamihim. Cukup untuk yang lain. Tapi bukan berarti yang lain nggak usah motong, enggak. Ya, bukan begitu maksudnya. Kalau sudah ada satu saja, baik, bagus, sudah kifayah. Yang lain insya Allah nggak masalah. Kalau nggak sama sekali, ya jelek dong semuanya, nggak ada melaksanakan sunnah itu berarti. Ya, itu maksudnya. Kalau tidak ada sama sekali, kan nggak melaksanakan sunnah sama sekali di rumah itu. Nah, beda dengan orang yang melaksanakan ini sunnah. Baik, wala tajibul udhiyah illa bin nadhar. Udhiyah ini hukumnya adalah sunnah, tapi yang sunnah itu bisa jadi wajib kalau ente nadhar. Kalau kita nadhar, ini jadi wajib. Loh, apa urusannya, Bib? Nah, kalau nadhar jadi wajib dengan sunnah, yang penting kan motong. Oke, motong. Ada urusannya. Apa urusannya? Ketika udhiyah itu nadhar, ente kagak boleh apa? Kagak boleh pulang. Hah? Kagak boleh makan dagingnya. Mesti disegerakan semua, hati-hati. Ya, jadi jangan pakai nadhar tuh. Nadhar pelit biasanya tuh. Ya, kalau saya sembuh, saya mau mengeluarkan uang 50 juta. Kalau sembuh, jangan begitu sama Allah. Belum sembuh keluarin 50 juta, nggak pakai nazar. Ah, itu hebat. Seperti Rasulullah SAW. Kalau beliau bersumpah ada sesuatu yang lebih baik, belum sampai langsung. Kalau bernazar juga begitu. Ya, nazar tanggal sekian, saya mau mengeluarkan uang 10 juta. Misalnya nih, tanggal 9 Zulhijjah saya mau hadiah kepada Habib Ahmad 50 juta. Jangan lama-lama, tanggal 1 kasih. Itu yang bagus begitu. Jangan nanti tanggal 9, jangan. Sebab kita belum tentu hidup sampai tanggal 9. Udah punya dosa tuh, belum ngaji. Ya, nggak boleh. Nanti anaknya mesti laksanakan. Ya. Jadi jangan nadar, lebih baik untuk melakukan perbuatan baik, jangan nadar, kerjakan. Ya, kalaupun nazar misalnya tanggal 10, ente kerjain tanggal 1, tanggal 2, itu lebih bagus ketimbang tanggal 10 itu sendiri. Ya, percepat. Ini dengan Allah SWT. Dan jangan pakai janji-janji begitu, nggak usah. Ya. Jadi udhiyah sunnah muakkadah, tapi kalau jadi nazar dia jadi wajib. Nah, binatangnya yang mana? Kambing, unta, sapi. Di kita ada saudaranya sapi, misanannya kerbau. Ya, kambing juga macam-macam. Ada kambing kacang, kambing tegal, kambing pol tangan, lain-lain tuh. Ya, ada hukumnya lah. Kambing yang mana nih? Ya, kan jenisnya lain-lain. Ada kambing kacang, ada kambing domba, tuh lain-lain. Bagaimana urusannya? Tanyain waktu dagang daging dan kambing. Anak nggak ngerti itu kalau pasnya. Ya, baik. Wa yujzi'ul fihal jaza'u minadh-dhan. Kalau dia kambing domba, ya, berapa umurnya? Apa semua yang 3 bulan, 4 bulan? Enggak. Wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fis tsaniyah. Dia harus 1 tahun masuk kedua. 1 tahun masuk kedua, berarti lebih dari 1 tahun dong. 1 tahun umpamanya. Berapa nih umurnya? 1 tahun. Boleh enggak? Jangan. 1 tahun yang meluarin kedua. Ini umurnya berapa? 1 tahun 2 jam. Boleh enggak? Boleh, karena masuk ke 2 tahun. 1 tahun sehari, 1 tahun bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Pokoknya 1 tahun yang masuk ke 2 tahun. Ya, kapan nih masuk ke 2 tahun? Kalau lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun itu baru masuk 1 tahun mau ke 2 tahun. Baik. Wa huwa ma lahu sanah wa ta'ana fi tsaniyah. Ya. Nah, itu kalau itu kambing domba. Gala wasani minal ma'az wa huwa ma lahu sanatan wa ta'ana fi tsalitsah. Tapi kalau dia ini apa al-ma'az setahu saya ini kambing kacang. Domba lain yang apa namanya? Bulunya banyak gitu ya. Kalau kambing kacang yang cakep tuh bulunya, ya. Tapi biasanya wangi juga baunya, ya. Kalau apalagi kalau nggak bisa motongnya tuh, bisa bau, ya. Kambing kacang tuh, ya. Tapi ada jenis kambing kacang yang nggak bau, ada. Kalau bukan bandot nggak bau tuh. Yang rambutnya rapih tuh, ma'az namanya. Itu berapa? Nggak kayak tadi. Kalau tadi umurnya 1 naik ke 2 tahun, kalau dia harus umurnya yang 2 tahun masuk ke 3 tahun. 2 tahun boleh nggak? Jangan. 2 tahun lewat 2 bulan, silakan. 2 lewat sehari, silakan. 2 tahun masuk ke 3
tahun. Nah, anak sendiri nggak tahu tak kalau bagaimana. Itu biasanya ahli-ahlinya ada, karena bisa dilihat dari gigi nanti. Sudah kupak atau apa. Ya, yang penting orang yang jual jujur. Makanya jangan sembarangan beli kambing. Kan ini ada syarat-syaratnya. Cari orang yang amanah, orang yang baik, orang yang sholat. Jangan sembarangan di jalan pun banyak yang jual kambing. Ya, nanti mungkin ini berapa? Oh, ini 2 tahun. Padahal umumnya baru setahun setengah. Kita dibohongi. Kita nggak paham. Tapi kalau orang yang baik, yang memang biasa tahu, apalagi ngaji, haji lagi, ya, dia tahu, oh ini kalau udah kupak umurnya sekian. Kalau ini sekian, dia paham tuh, ya. Kalau udah biasa. Baik. Itu kalau kambing kacang dan kambing domba, ya. Kemudian kalau unta bagaimana? Galawasani minal ibili malahu khamsu sinin wa tu'ana fis sadisah. Kalau itu unta minimal umurnya 5 naik ke 6. 5 naik ke 6. Di mana di sini kalau beli onta? Bisa di Arab. Ya, kalau nanti di Mekah, kalau banyak onta. Di sini nggak ada onta, ya. Nah, di sini gantinya onta apa? Sapi. Atau saudara misalnya kerbau, ya. Nah, itu 5 naik ke 6 tahun. Kita nggak usah panjangin dah karena onta nggak ada di sini, ya. Tinggal yang ada apa? Sapi atau kerbau. Wasani minal baqari ma lahu sanatan wa tu'ana fis salisah. Nah, ini kalau sapi minimal umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jadi 2 tahun lebih. Siapa yang tahu ini 2 tahun lebih? Yang angon. Yang pelihara tuh sapi. Karena dia tahu waktu lahir. Makanya kalau memang sapinya itu mau digunakan untuk udhiyah, begitu lahir dia catat. Ya, siapa nih sapi namain? Si Pleki. Pleki lahir tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian. Jadi ketahuan nanti. Ya, nah, begitu kalau memang benar-benar amanat yang dagang udhiyah itu, ya, nggak sembarangan. Bayangin, kambing umur 5 bulan dipotong, boleh? Boleh. Sapi boleh, unta boleh. Tapi untuk kegiatan ibadah taqarrub ilallah nggak boleh, ada syaratnya. Ini Islam. Semua pakai aturan. Makanya saudara, kalau orang Islam itu namanya orang yang punya aturan. Kalau dia Islam kagak pakai aturan, bukan Islam yang salah, dia yang salah. Kenapa nggak pakai itu aturan? Biasanya yang salah aturannya orangnya, bukan Islamnya, saudara. Cuma orang-orang yang anti Islam nyalain Islam terus, ya. Padahal kita udah diatur bagus, ya. Nah, baik. Nah, itulah saudara, daripada kambing domba, kambing kacang, sapi dan unta, ya, umurnya tuh harus yang segitu. Jadi nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan. Kemudian waktu ziul badanatu an sab'ah. Nah, kalau badanah, ya, ini unta badanah ini. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang nggak disebut, seolah-olah ada pertanyaan. Untuk berapa orangkah satu kambing? Untuk berapa orangkah satu sapi? Untuk berapa orangkah satu kerbau? Seolah begitu. Maka dia jawab sekarang. Dia jawab sendiri. Boleh unta itu digunakan ketika udhiyah untuk 7 orang. Maksudnya babarengan, patungan, ganjarannya sendiri-sendiri, ente jangan khawatir, nggak bakal salah. Sebab Allah yang memberi kita. Jadi kalau unta, sapi, kerbau boleh untuk 7 orang. Nah, unta, sapi, ya, itu 7 orang. Kambing 7 orang, kebagian cuman kakinya, saudara-saudara. Ya, nggak, kambing nggak 1 orang kalau kambing, ya. Kalau kambing 1 orang, nggak boleh, ya. Baik. Ini ada sedikit yang perlu dibahas nih soal ini nanti, bentar ya. Nah, jadi badanah unta boleh untuk 7 orang, barengan. Waktu ji'u al-baqaratu an sab'ah, demikian pula sapi, ya, sah digunakan untuk 7 orang yang berkurban. Boleh nggak? Ini 7 bagian sapi, saya ambil 3 bagian, boleh. Anda ambil 4 bagian, silakan, sama dengan 4 kambing. Tapi daripada mana yang lebih afdal? Sapi ber7, onta ber7, kerbau ber7. Ada korban kerbau nggak di sini? Jarang ya. Ada juga ya. Orang Betawi ada yang korban kerbau. Ya. Daripada ber7 lebih baik sendiri.
Kenapa? Ada privat. Ada apa? Privatisme kalau orang sekarang kalau nggak salah gitu namanya, nggak ngerti deh tuh, ya. Jadi kelihatan pribadi ente sendiri kambing. Mendingan sendiri daripada 7. Tapi bukan nggak berarti gitu, nggak berarti nggak boleh, silahkan. Tapi kalau disuruh mendingan sendiri. Tapi kalau ente lihat-lihat, anak kalau bertujuh lebih murah nih, kantong juga perlu urusan, boleh ente ikut bertujuh. Tapi ketika ente memang punya, pas ada uangnya, bismillah yang sendiri. Nah, kambing kan ada macam-macam. Kan tadi saya bilang tuh, ada kambing kacang, ada kambing domba, ya, ada kambing Garut tuh yang masya Allah, ya, ada kambing apa namanya, otakwa, ada kambing apa namanya yang dipotong apa nih? Yang jadi besar tuh dikebiri, wah, ambil kayak sapi itu besarnya, saudara-saudara, ya. Baik, ala kulli hal, sapi, unta boleh untuk 7. Waktu jizi usya sah korban dengan kambing untuk siapa? An syakhsin wahidin, dia untuk 1 orang. Dengar ini, bukan saya yang ngomong. Wahya afdalu min musyarakatihi fi ba'ir, lebih bagus daripada dia bersatu dalam 7. Dia sendiri 1. Itu lebih afdal, ya, itu lebih afdal. Yang bersama-sama nggak apa-apa, ya, tapi mafdul. Tapi ini 1 sendiri ente, ya. Wahai afdal min masyarakatihi fi ba'ir wa afdalu anwa'il udhiyah ibil, dan yang paling afdal kalau ditanya kambing, sapi, unta, mana bib yang paling bagus? Ulama bilang yang paling afdal adalah unta, ya, untuk digunakan untuk udhiyah itu. Cuman sayang, unta nggak ada di sini. Ya kita ambil sapi di sini, ya. Tsumma bagor, yang keduanya sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Nomor 1 paling hebat unta, nomor 2 sapi, nomor 3 adalah kambing. Dan ingat, kambing sendiri lebih bagus daripada ente bertujuh. Tapi alhamdulillah agama ngasih keluasan. Ini Allah sebenarnya tahu nih, kita kan dibuat oleh Allah. Allah tahu. Wah, si fulan ekonominya begini nih. Kambing 1 2 juta. Anak kalau iuran sapi cuman 1,5 juta, 500 buat belanja. Kerjain yang 7 nggak apa-apa. Kok boleh? Ya, kalau memang ada bismillah, kambing juga 2 atau 3. Ya nggak? kita punya sendiri. Bismillah, laksanakan saudara-saudara. Maaf. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Bab yang tadi antum bilang apa? Untuk hewan kurbannya itu baik ngelihatnya kan tuh, belinya tuh. Nah, sekarang ada fenomena baru nih kan, maraknya zaman online. Ya. Banyak orang sekarang kalau buat beli yang lain teliti, tapi kalau hewan dia mau main gampangin aja, ngeliat online dia main beli aja melalui sarana online tanpa dia melihat langsung. Udah dijawab sebetulnya. Gimana tuh? Tadi kriterianya kan udah disebut. Anda sudah bilang kita harus membeli. Kalau emang ente mengerti, alhamdulillah. Nggak mengerti, ambil beli dari orang yang paham. Kambing kacang 2 tahun lebih, kupak giginya sekian. Itu orang yang tukang kambing yang tahu. Jangan nanya ke pegawai toko. Pak, kalau kambing 2 tahun kayak apa ya? Pegawai toko nggak tahu. Karena melalui gambar kan atau aplikasi kan kadang-kadang kan bisa banyak yang macam-macam kan sekarang kan. Sebentar Habib. Digambar. Anu belum habisin. Mana lebih baik ente pesan online apa offline? Offline, betul. Oh, ya. Iya dong, Anda juga tahu, ente kira ente aja yang tahu. Ya. Ada online, ada offline. Yang mana yang bagus? Offline yang bagus. Kenapa? Puas hati dan kelihatan. Kalau yang dari foto, ente fotoin yang bagus, ntar itu ke rumah dia. Bisa nggak? Bisa. Kita nggak usah ya kan? Tapi lebih baik kita isyak beli biar yakin. Nggak usah beli di mana-mana, kecuali ente memang udah tahu bener orangnya, adalah bas. Kalau Anda nggak tahu, jangan. Pak Haji, zakat Pak Haji bulan ini berapa? Oh, saya zakat cuma sedikit. Berapa? 70 juta. Oh ya. Biar saya yang bagiin dah Pak Haji. Insya Allah di tempat saya ada pulan. Kalau ente kenal itu orang baik, orang amanah, bismillah. Enggak, 70 juta masuk kantong, udah zakat, sudah Pak Haji, ente tahu dari mana? Jadi jangan sembarangan. Sekarang banyak orang nggak jujur. Maaf ya, sekarang ini banyak orang yang nggak jujur. Online oke saja. Bila ente percaya, yakin dan benar orangnya. Tapi sulit. Lebih baik kita lihat. Atau satu kiai memang udah ketahuan
Tuh pedagang yang betul-betul amanah, kita amanah, bismillah, nggak apa-apa, kan diwakilkan juga boleh, ya begitu Habib, ya bukan nggak boleh, tapi ya banyak risikonya banyak, ya. Kalau Anda bertanya kepada saya, Habib, saya mau zakat melalui ini, boleh nggak? Boleh, secara umum boleh, tapi pasti nggak tuh zakat kita ke sana dapatnya. Nanti digunakan untuk yang lain, zakat digunakan untuk bangunan, untuk beli mobil ambulan, untuk ini, untuk lah. Ugar masakin, 8 sudah diatur di Al-Quran. Mendingan zakat itu Anda, yang paling afdal itu orang miskinnya ngambil dari tangan kita sendiri. Kalau yang teman kenal sekarang mungkin susah untuk ketemu, bisa apa? Transfer, bisa amanat sama orang, itu lebih afdal daripada menyuruh orang. Anda sendiri. Jadi melihat, dan Anda perlu tahu, ketika diambil harta kita karena Allah SWT, itu ada kenikmatan tersendiri. Ketika ente nolong orang itu, ngasih itu, ada kenikmatan di hati kita, ya. Baik ente memberi, baik ente memberi pinjaman, baik ente ngasih bangunan dan seterusnya, langsung ditangani oleh Anda sendiri, itu ada rasa nikmat diberikan oleh Allah SWT di dunia tuh. Itu baru di dunia, di akhirat lain lagi, saudara-saudara, ya. Memang lawannya juga kadang-kadang terjadi. Kita kalau nggak bisa ngasih, kadang-kadang sedih, nggak enak. Nah, itu lawannya kalau kita memberi. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi lebih baik kita tangani oleh tangan kita ini langsung, itu lebih bagus, ya. Anda datang, kecuali orang-orangnya tadi memang bertanggung jawab, amanat, jujur, Anda sudah tahu, bismillah, nggak masalah, ya. Kita lanjutkan. Jadi Anda sudah tahu hewannya tidak semua. Beb, saya mau korban kambing, saya kagak ada. Tapi apa lagi? Jadi apa? Ayam. Nggak ada korban ayam, saudara. Ya. Nah, yang dianjurkan oleh Nabi ya itu tadi. Unta, sapi, kambing. Ayam nggak ada ya. Baik. Kalau jelas sampai di sini? Nah, Ustaz mau tanya, kalau kita berkorban harus pakai nama kita gitu, atau boleh hamba Allah? Bagaimana? Kalau apa? Kalau korban ya lebih bagus itu. Hamba Allah. Hamba, jangan hamba Allah, nama sendiri asal. Pakai nama ente. Nama harus sendiri. ta'yin supaya ketahuan. Hamba Allah kan banyak, Bib. Hamba Allah tuh kalimatnya satu, tapi hamba itu berarti banyak. Ente hamba Allah, anak hamba Allah, fulan hamba Allah, orang kafir hamba Allah juga. Ya. Jadi afdalnya memang Allah tahu, Allah tahu, tapi lebih baik Allahumma hadi min fulan bin fulan min ka wa ilaika. Taqabbal minna ya Rabb. Nah, apa tahu. Atau biasa dah dengan niat aja, saya niat ini potongan untuk si fulan bin fulan. Bismillah, Allahu Akbar. Itu, ya, disebut. Ahsan. Qala wa arba'un fi ba'dhin nusayyi wa arba'atun la tujzi fi dhahya. Tadi yang boleh itu. Ya sah udhiyah dengan itu. Onta, sapi, kambing. Dengan kriterianya ya, umurnya dan segala macam. Yang lain enggak. Nah, ini sekarang yang enggak sah nih. Ini udhiyahnya enggak sah nih. Jadi ada yang sah nih korban, ada yang nggak sah. Nah, kalau kita nggak ngaji nggak tahu dong, nggak tahu saudara-saudara, ya. Dan kalau nggak paham, nanya. Di kampung kita kan ada guru, ada ustadz, nanya supaya sah korban kita. Kayak sholat nih, ente sholat berapa? Anak sholat 20 rakaat. Waduh, masya Allah. Bagaimana sholat ente? Anak nggak wudhu dulu, jadi cepat. Sah nggak sholatnya? Nggak wudhu, nggak baca Fatihah misalnya, ya. Nah, jadi ada ilmunya, ada aturannya. Ini 4 nih nggak boleh dipakai korban nih. Mana saudara yang pertama? Ahaduha al-aura'ul al-bayyinu ay al-zahir auruha wa in bagiyatil hadagah fil asah. Satu, dilihat dari matanya, nggak boleh yang matanya pecek. Tahu pecek? Nggak dua-duanya. Satu masih kelihatan, ada item-itemnya, ada retinanya, ada semua, tapi nggak ngelihat nih. Ya, kalau ditutup ini dia nabrak sana nabrak sini. Tanyanya itu kambing buta tuh sebelah. Gimana mau tahu kambing buta? Gampang. Ente tutupin yang satu, suruh jalan. Kalau dia buta numruk saudara-saudara, ya kan? Ditutup. Nah, kalau enggak ya biasa, kelihatan ya yang sehat itu. Jadi yang sehat matanya kelihatan tuh. Nah, ya, nggak boleh yang pecek. Karena yang pecek semuanya benar. Tanduknya ada, semuanya ada, tapi matanya aja nggak boleh. Loh, kenapa begitu saudara? Ini ada hadis. Ya, nah, ada hadisnya nanti. Ntar panjang dulu, biarin habiskan dulu nih. Ntar hadisnya, ya. Yang pertama yang buta, ya,
atau buta sebelah nggak boleh. Wasani al arja'ul bayyinu arjuha walau kana husulul araj laha inda idja'iha litadhiyati biha bisababi idtirabiha. Hati-hati tuh. Nggak boleh yang pinch of the tongue. Tahu? Yang apa? Pincang. Masya Allah bahasa Inggrisnya kuat Bapak ya. Ya. Yang pincang kagak boleh tuh. Yang pincang. Sekalipun pincangnya terjadi bagus tadinya. Waktu ngambil kambing, waktu mau motong, direngkas kambing, buak, jatuh, patah. Nggak boleh dipakai itu ya. Pelan-pelan. Muliakan, ini sebab pahala besar nanti di akhirat. Ini lihat hadisnya nanti. Jangan. Pelan-pelan kasih sayang saudara sama binatang juga. Kalau kita motong binatang korban banyak, jangan sampai motongnya di depan temennya, jangan. Nggak enak. Coba ente mau dipotong, lihat dulu yang dipotong duluan. Susah nggak? Nauzubillah min dzalik. Ya, Allah la yaghfir. Jangan, binatang juga punya perasaan. Simpen ini, misalnya ini uang ini buat motong. Binatang ini taruh di sini, jangan ngelihat. Kesian dia. Ya. Satu-satu bawa. Jangan sengaja di depannya kami. Jangan, saudara-saudara. Dia juga punya perasaan itu binatang. Ya. Bukankah ada binatang yang ngadu sama Kanjeng Nabi? Ada satu onta, waduh, berontak yang luar biasa. Begitu lihat Kanjeng Nabi, subhanallah tuh, mujizatnya Kanjeng Nabi. Berhenti dia, turun, nyium kaki Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah, sujud dia kepada Nabi SAW. Bukan sujud menghormati Allah, bukan, menghormat Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa ente? Ya Rasulullah, pemilik saya ini walim. Saya dipakai siang malam, dipukulin, makan nggak benar, tidur nggak benar. Saya capek ya Rasulullah SAW. Ngadu sama Nabi. Kurang lebih gitu pengaduannya. Dilaporkan yang punya ente begini-begini. Wah, ya untung sahabat di depan Nabi, ada Nabi langsung, dia bisa tobat, ya sampai dia berikan itu apa unta itu, dia beruntung, ya karena bisa tobat karena ada Rasulullah SAW. Nah ini juga binatang gitu, jangan. Mereka punya perasaan tuh, kan ada perasaannya tuh, bisa ngadu sama Nabi, ya sayang aja kita nggak ngerti, ya maaf. Ada yang paham bahasa sapi nggak? Nggak ada kan? Sama, saya juga nggak paham, ya. Nah, itu mereka ngerti saudara, kalau kita perlakukan nggak baik, cuman dia nggak bisa ngomong, jangan, ya. Baik, galak. Jadi yang pincang, sekalipun pincangnya gara-gara kita mau motong, nggak boleh. Jadi pelan-pelan, ya. Kalau mau misalnya dijatuhin, pelan-pelan, jangan terlalu dahsyat gitu ya, keras, ya. Jangan, yang kira-kira nggak merusak badannya. Mungkin kalau kambing kalau 2 orang ya, pegang kakinya gampang tuh, ya. Nah, itu yang kedua ya, nggak boleh yang pincang. Pecak, pincang nggak boleh. Wasalisu al-maridu al-bayyin waruduha wal yadurru yasiru hadhil umur. Dan yang sakitnya Masya Allah. Tuh kambing ketahuan soal sakit. Ada yang kalau jalan kubrak jatuh. Kenapa? Mungkin penyakitnya nggak tahu apa tuh. Ya, itu sakit, nggak boleh pakai korban tuh. Kalau sedikit aja misalnya ada sedikit luka, ya. Flu sedikit gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau paru-paru ya, terus ada yang busuk dagingnya, nggak bisa jalan dari sakitnya, nggak boleh dipakai untuk dia. Harus yang sehat, nah Habib, harus yang sehat, nggak boleh saudara-saudara. Kesian dia udah sakit dipotong lagi, ya. Nah, jadi yang sehat. Kalau sedikit saja sakit, bismillah, nggak apa-apa. Itu yang keberapa? Yang ketiga ya, yang kedua apa ketiga? Ketiga, nah. Dan yang keempat, nah ini nggak boleh juga nih, 4 nih. Warabiu al ajfa wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha. Yang keempat, kambing namanya ajfa. Karena terlalu tidak diurus sampai otaknya kering. Itu yang tahu orang-orang ahli kambing itu. Ya. Saya nggak bilang itu kambing gila, saya nggak paham. Cuman di sini otaknya rusak gara-gara salah pemeliharaan, itu pun tidak boleh ya. Minal huzal al hasil laha. Karena apa? Karena terlalu kurus ya, sampai otaknya itu rusak. Ini juga tidak boleh digunakan untuk berudhiyah ya. 1 pecek, 2 pincang, 3 sakit, 4 terlalu kurus atau terlalu kurus sekali ya, walaupun umurnya udah bener dan sakit ya. Dan itu pelit lagi. Kenapa dia yang beli yang kurus? Harganya murahan. Pelit tuh orang tuh
Ya, ente dikasih oleh Allah mata, hidung, mulut, hidup, anak, istri. Masa buat sedekah kepada Allah yang kurus? Ya, jangan, malu dong. Malu sama diri sendiri. Malu matu kambing. Dia mau mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dipotong oleh kita. Senang hati mereka. Ya, bakal dimakan oleh orang mukminin. Digunakan untuk untuk beribadah kepada Allah. Dia juga nggak senang kalau digunakan untuk sesajen. Bangun rumah, potong kepala kebo, taruh. Bodoh tuh orang, saudara-saudara. Di mana siapa yang makan? Yang nunggu. Yang nunggu siapa? Kelihatan yang nunggu nggak ada. Ente dibohong-bohong, ini bukan agama Islam. Mau bangun rumah harus pakai kepala kerbau. Hah? Kalau mau bagus kepala kerbaunya 3. Kirim ke rumah Anda, mendingan Anda bagiin sama orang-orang tuh kepala 3. Insya Allah rumah ente jadi bagus. Ya, jangan. Sedekah, maulid, tahlil, panggil orang, kasih makan orang. Tuh itu yang menyebabkan selamat, bukan mendem kepala kerbau. Ya Allah. Nggak ada, bukan selamat itu. Jadi bau lagi nanti, saudara-saudara, kalau salah malamnya. Ya, nggak ada. Rumah ini jadi selamat kalau ditanemin kepala kerbau. Ada hadisnya, ada Qurannya, nggak ada sama sekali. Ini nggak benar, saudara-saudara. Bukan kepercayaan orang Islam nih, orang di luar Islam yang begini. Kalau orang Islam nggak begitu. Begitu selesai itu rumah, mau bangun, Bismillah, panggil ulama, panggil orang baik, baca maulid, sedekah. Ya Rob, mudah-mudahan berkah sedekah saya, berkah saya baca maulid, berkah saya baca tahlil. Ini rumah jadi berkah buat saya. Berkah. Selesai, baca lagi. Pakai rumahnya untuk baik. Berkah itu rumah. Ya. Kalau rumahnya dipakai untuk kongko, ngomongin orang, main judi, minum arak, toko yang haram, percuma. Nggak ada berkah tuh, nggak bisa. Orang-orang yang begini mau beramal, tapi salah amalnya, ya. Pengen dapat ampun Allah, pengen keberkahan Allah, salah. Sebab itu orang seperti nyuci baju pakai kencing. Suci nggak? Nggak suci, salah soalnya. Kelihatannya perbuatannya baik, mau nyuci ini, mau membersihkan diri kita dari dosa, tapi nyucinya pakai kencing. Suci nggak tuh barang yang najis? Barang yang najis dicuci sama kencing, suci nggak? Tambah najis, saudara-saudara, tambah rusak. Jangan. Kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi kalau udhiyah, pilih yang betul-betul istimewa. Jadi kalau ada misalnya hitungan nih, ada kriterianya, ini bagus, ini spesial, lebih bagus lagi kan? Ini apa nih? Ini namanya istimewa. Kita ambil lagi istimewa. Kalau kita mau punya, tiga-tiganya boleh nih. Semuanya lain di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, kita lihat hadisnya sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amil ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidaklah seorang hamba Allah beramal yang paling dicintai oleh Allah di hari Idul Adha seperti dia mengalirkan darah. Jangan salah paham, mengalirkan darah bukan menumpahkan darah, bunuh orang, bukan. Yaitu berkorban. Ya. Apa sih faedahnya kalau ente korban? Wa innaha latati yaumal qiyamati biguruniha wa adlafiha. Yaumal qiyamah dia datang dengan semua yang ada di dunia waktu dan lebih sempurna. Dengan dengan tanduknya yang bagus, kukunya yang bagus, kulitnya yang bagus. Nanti jadi kendaraan Anda tuh. Ingat nih, nanti dia bakal datang sesuai dengan ente motong. Ente motong yang nggak sempurna, ntar kesana juga kambingnya pincang, saudara-saudara, barangkali. Ya, kalau dilihat mana begitu aja nih, mana kita mikir secara bodoh aja nih. Mau kambing, insya Allah dibalas oleh Allah yaumul qiyamah yang bagus, tapi ente di dunia yang pincang, yang nggak benar, yang pecak, kan nggak pantas, saudara. Allah sudah siapkan balasan untuk kita tuh nanti. Terus, gala wa inna dama yagau minallahi bimakan qabla ayyaga ala al-arab. Ketika kita mau dipotong itu udhiyah, baik Anda sendiri yang motong itu yang afdal atau diwakilkan kepada orang sebelum darahnya itu sudah diambil oleh Allah. Bukan Allah ngambil darah, bukan, ganjarannya sudah dituliskan untuk Anda sebelum darah itu sampai ke muka bumi. Sebelum darah itu turun ke bawah sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Wa tayyibu biha anfusakum. Oleh karena itu, ya, kita melaksanakan udhiyah itu dengan hati yang bersih,
dengan hati keikhlasan, dengan hati yang senang. Pilih yang terbaik, pilih yang terbagus, pilih yang istimewa. Kalau bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa sapi, kambing. Masya Allah, itu nanti akan jadi kendaraan Anda di yaumil qiyamah yang akan menolong kita insya Allah. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Adhimu dhuhayakum." Nah, ya, muliakan itu. Ya, bisa diartikan juga muliakan, pilih sesuai dengan kriteria agama. Engkau punya udhiyah itu, kambing korban, sapi korban, pilih yang sesuai dengan agama, jangan sekendak ente. Kenapa? Allah bakal balas nanti yaumil qiyamah, fa innaha 'alas sirati matayakum. Sesungguhnya hewan korban yang engkau korbankan itu karena Allah, nanti datang yaumil qiyamah, waktu kita mau nyebrang, misalnya kita namain tuh si domba, ya, la ilaha illallah, minta maaf. Ya. Tanda omongan benar, handphone bunyi, saudara-saudara ya. Jadi hadirin, nanti dia datang tuh waktu kita mau nyebrang kendaraan kita. Makanya yang bagus, kalau kendaraan ente pincang, nyeblung ke jahanam nanti, takutnya begitu, ya. Kita ambil yang bagus dong, dia bakal jadi kendaraan kita, kata Nabi SAW nanti yaumil qiyamah. Wabib, saya sudah sekian banyak, yang mana yang jadi untuk saya itu korbannya? Allah Maha Kuasa. Kita nggak usah bayangin sekarang. Yang penting begini. Jadi korban misalnya nomor 1, saya bilang nih, nomor 1 bagus, nomor 2 lebih bagus, nomor 3 istimewa. Kurang lebih nanti kalau kita mau nyeberang, ya, yang nomor 1 mobilnya apa? Oplet. Nomor 2 Kijang. Yang istimewa apa mobilnya? Rolls Royce, sudah pakai AC, pakai segala macam. Aduh, pasti begitu dong wajarannya. Kan sesuai dengan yang kita keluarin. Keluarkan lebih bagus, balasannya di Allah lebih bagus. Kan tadi disebutkan, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kelihatan semuanya. Bakal diberikan oleh Allah. Makanya yang bagus supaya nanti kita di matan suratul mustaqim bagus juga punya kita, saudara-saudara, ya. Enggak rugi itu. Memang sudah disyaratkan lagi, ya. Jadi jangan kita berkurban setengah hati, jangan. Tayyibu biha anfusakum, kata Nabi SAW. Bersihkan nanti punya hati, ya, ikhlaskan karena Allah SWT, karena balasannya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu. Yang nggak mampu minta sama Allah mudah-mudahan diberi kemampuan, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Gala wa yujziul al-khusi. Nah, disebut nih. Kambing itu ada kambing biasa, ada kambing kebirian. Waduh, kalau kambing kebiri itu, masya Allah lebih gede lagi, lebih mahal harganya. Masalahnya di sini kan mau dimakan oleh fuqara masakin, makanya harus bagus. Jangan yang penyakitan, ente nyebarin penyakit dong, ya. Boleh nggak? Tadi kan disebut nggak boleh hewan itu sakit, nggak boleh yang nggak ada buntutnya, nggak boleh yang nggak ada kupingnya. Habib Ahmad nanya, Bib, yang dikebiri nggak ada buahnya, diambil, apa termasuk itu rusak? Tidak. Karena pengambilan di sini bukan untuk merusak, hewan yang dikebiri lebih besar lagi dagingnya, lebih enak lagi dagingnya, dan memang itu tujuannya supaya dimakan dengan baik oleh fuqara wal masakin. Jadi nggak apa-apa kalau dikebiri, walaupun ada yang hilang kan. Nah, kalau dilihat dari secara umum, kan ini kurang, seperti nggak ada buntut, cuman ini nggak ada ininya, ya nggak. Kalau itu untuk kebaikan dia, itu kambing itu sendiri, jadi lebih bagus, lebih enak, ya. Harganya pun lebih mahal. Ya bismillah kalau ada, ya, sampai masya Allah tuh hampir kayak kuda tuh, ya. Kalau kambing etawa dikebiri besar sekali, sudah luar biasa, ya. Naam. Baik. Jadi sah orang berkorban dengan kambing yang dikebiri, boleh, ya. Kemudian wal maksurul qarn in lam yu'athir fil laham wa yuju aidan faqidatul qurun wa hiya al musamma bil jalha. Dan dibolehkan, tadi kan nggak boleh yang sakit, yang umpamanya dia punya tanduk pecah, boleh nggak? Kan ini kurang berarti. Kalau bisa jangan yang itu, kalau umpamanya pecahnya itu tidak mempengaruhi dagingnya, nggak apa-apa.
Tapi kalau pecahnya kelihatan bengkak, mempengaruhi ininya nggak boleh, karena termasuk sakit itu. Tapi kalau sedikit saja nggak apa-apa. Baik, kalau nggak pakai tanduk nggak apa-apa. Cuman mafdul ya. Sebetulnya, tapi kambing perempuan itu lebih lidat biasanya daripada kambing laki-laki. Ya, misalnya ada kambing laki-laki nggak ada tanduknya nggak apa-apa, boleh, ya, boleh. Nah, ya. Kambing perempuan pun boleh, tapi afdal kambing laki-laki yang tanduk bagus gitu. Kayak model kalau di kita nih kambing yang mahal, kambing dari Garut tuh ya, sayang ya, bagus-bagus dibuat untuk apa tuh? Buat berantem, diaduin kesian. Bakal ngadu sama Allah SWT tuh. Ntar orang-orangnya diaduin lagi nanti dia berkiamat tuh, yang begitu, ya. Nah, ya itu untuk udhiyah tuh, masya Allah, ya. Jadi yang dikebiri boleh, yang umpamanya jalha yaitu nggak ada, misalnya kambing laki-laki tapi nggak ada tanduknya juga boleh, kambing perempuan juga boleh, tapi yang afdal kambing laki-laki, ya. Wala tuzul maqtu'a kullal udhun wala ba'dha walal makhluqa bila udhun. Tapi awas, nggak boleh hewan yang nggak ada kupingnya, nggak boleh. Walaupun bagus, tapi kupingnya nggak ada, nggak boleh. Separuh kupingnya nggak boleh, harus sempurna kupingnya, ya, harus yang sempurna kupingnya. Sebagian nggak boleh, ya. Walal maqtu'atul dzanab wala ba'dhu, dan nggak boleh juga yang buntutnya terpotong, nggak boleh, harus rapi. Buntutnya pas, walaupun ini kambing bagus, lihat, wah buntutnya kurang nih, terpotong, nggak boleh, harus yang buntutnya sempurna. Alhasil, kalau Anda mau berkurban, baik itu sapi, baik itu kerbau, baik itu onta, baik itu kambing, hendaklah yang sempurna, atau yang saya sebut tadi istimewa. Jadi nanti kita juga dapatnya istimewa lagi, seolah-olah mobil ntar, ya. Kalau bagus istimewa, lebih cepat kan di jembatan Shiratal Mustaqimnya, ya. Kalau ini yang kurang, masih ada kurang-kurang, kemungkinan dapat, tapi tengah jalan pelan lagi, nunduk pelan, jangan, biar yang kuat, yang bagus, begitu sat naikin, beng, langsung ketemu Rasulullah deh di Telaga Kautsar, tunggu sama Rasulullah sama air Kautsar, ya. Ini umat Nabi bangga tuh, ya. Selesai kita menyeberang itu, ditunggu sama Nabi Muhammad SAW, diberi kita minum air Kautsar, jadi muda lagi, nggak ada orang tua di surga tuh, semua jadi muda, umur 30-40 tahun. Pak Haji di sana nggak begini, wah istri tergila-gila, bahkan gila bener nanti di surga, saudara-saudara, ya. Ganteng lagi, kuat lagi, yang perempuannya juga begitu. Jangan khawatir bu sama bidadari sama orang dunia yang masuk surga, cakapan ibu nanti. Kalau ibu masuk surga, ibu lebih cakep daripada bidadari. Jadi nggak usah cemburu. Memang nggak ada cemburu di surga, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau kita sudah nyebrang itu sudah aman sudah. Tinggal nunggu masuk surga aja. Mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sudah subuh. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Isya. Lebih baik. 3 menit lagi. Nah. Baik. Nah, sekarang kalau ada yang tanya, kapan sih boleh orang motong itu? Dan termasuk udhiyah yang benar, korbannya benar tuh diterima, sah kurbannya, ada waktunya, jadi nggak boleh sembarangan, ya. Wa yadkhulu waqtu dzabh lil udhiyah, masuk waktu dibolehkannya, sahnya orang berkurban min waqti sholatil id ai idin nahri, dari mulain sholat Idul Adha ini bil ihtiyat nih, ya. Salat Idul Adha. Wa ibaratul radha wa asluha yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'atis syams yaum an-nahar wa madha qadra rak'atain wa khutbatain aw fifatain inta. Masuknya waktu atau diterimanya orang kurbannya itu apabila dia motong sudah naik matahari, ditambah lagi waktu sholat 2 rakaat dan khutbah 2 khutbah, berapa banyak itu? Berarti kurang lebih 1-2 jam dari setelah naiknya matahari. Yang enak kita tungguin setelah orang pulang dari masjid setelah selesai sembahyang. Makanya kan di kita gitu, begitu selesai langsung deh di masjid itu, ya, korban. Nah itu memang itu waktunya, ya. Sampai kapan? Jadi dari 10 Dzulhijjah sampai ila ghurubi syams min akhiri ayyam tasyrik wa hiya as-salasa al-muttasilah bi asyri Dzulhijjah. Kapan waktu yang disah, jadi sah kita punya sembelihan itu dianggap udhiyah apabila dia
menyembelih kambing tersebut atau sapi tersebut atau onta tersebut, ya, 1 jam atau 2 jam setelah sholat sholat Idul Adha sampai 3 hari setelahnya. Jadi kalau umpamanya Lebaran kita hari apa nanti itu? Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib sedekah biasa. Sebelum waktu naik matahari juga sedekah biasa kata Nabi, nggak bisa. Yang dimakan udhiyah apabila tepat waktu. Jadi Islam ini menganjurkan kepada pengikutnya tepat waktu. Jadi makanya orang Islam itu tepat waktu, saudara. Nggak suka membuang-buang waktu karena semuanya pakai tepat waktu. Sholat pakai waktu, iddah perempuan pakai waktu, puasa pakai waktu, semua pakai waktu. Jadi orang Islam paling tahu, paling pas untuk memanfaatkan waktu. Oleh karena itu tadi Nabi mengatakan 2 nikmat tuh, sehat, ada waktu, itu 2 nikmat. Bisa apa saja saudara-saudara. Kalau kita sehat, gampang mau apa saja. Misalnya saya mau minum teh, tinggal nanti ambil, saya minum. Ya, itu alhamdulillah. Karena ada waktu tuh, ya, dan sehat. Kalau anak pelupuk kan nggak bisa ngambil. Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan di dalam ridha Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan sesuai dengan aturan syariah, sehingga insya Allah perbuatan kita, amal kita diterima oleh Allah SWT, menyebabkan mati kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya bisa terjemahkan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wal afu minkum, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.